Selamat siang Pak, saya atas nama Ellen Marantika dengan NPM 1211-4201-21004 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan bab yang telah diberikan mereka, yaitu tentang tradisi dan kebudayaan Nusantara. Di sini saya mendapat bab 5, yaitu tentang memetakan akar khas Kota Kudus, Jawa Tengah. Yang dibahas dalam bab ini ialah keberagaman budaya bangsa Indonesia menjadi identitas keindonesiaan. Hal ini merupakan modal sosial terpenting untuk merajut kebersamaan. Dalam bab ini juga merupakan bagian dari upaya dalam melestarikan ragam budaya dalam Kota Kudus, Jawa Tengah agar terdokumentasikan. Dalam bab ini juga ada beberapa hal penting yang kita bahas bersama, yaitu yang pertama sebagai berikut: biografi Sunan Kudus, yang kedua mengenal Kota Kudus masa lalu, yang ketiga menara Masjid Al-Aqsa di kaum Menara Kudus, yang keempat budaya khas Kudus, yang kelima hasil perenungan, dan yang keenam menutup. Ya, yang kedua, hal yang di sini yang menurut saya menarik yang ingin saya sampaikan yaitu mengenal Kota Kudus masa lalu. Pada wilayah Kota Kudus, pada penelitian arkeologi Yogyakarta yang bernama Siswanto menjelaskan bahwa kota ini berupa laut, di mana Pulau Gunung Murni pada saat itu terpisah dari Pulau Jawa. Namun karena ada pergerakan alam yang ekstrim, akhirnya kedua pulau itu menyatu dan membentuk daratan Kudus. Hal ini disimpulkan oleh Siswanto bahwa Patiama masa lalu sudah mengenal tentang peradaban. Siswanto juga memprediksikan bahwa di selat antara Pulau Jawa dan Murni terdapat dua pulau yang kemudian tenggelam atau hilang. Kisah terpisahnya oleh laut dan menyatu atau Pulau Gunung Murni ini dan Jawa tidak bisa terlepas dari Kudus pada masa sekarang. Kudus kuno merupakan Siswanto adalah yang mendapat sebuah Kudus Kulon. Di Kudus Kulon pada abad ke-15, Sunan Kudus membangun menara Masjid Al-Aqsa. Ada juga Kudus Wetan atau timur Sungai Gelis, adalah wilayah baru yang dulu berupa laut. Ulang tahun Kota Kudus setiap tanggal 22 September, meskipun setiap masyarakat yang menganggap belum tepat pada tanggal tersebut, dan sebagai suatu penghormatan kepada Sunan Kudus, dibuatlah Museum Peninggalan Sunan Kudus, dan dalam hal ini berkaitan dengan Kudus. Tujuan dari pembangunan museum tersebut ialah agar kisah pada masa lalu tidak sebatas didengar, tetapi dapat dilihat oleh generasi pada saat ini dan yang akan datang. Jadi di sini kritik dari saya atau yang saya lihat dari tinjauan bab tersebut, yaitu dengan pembelajaran di atas, maka kita bisa mengetahui bahwa Sunan Kudus sangat berjuang untuk tetap menegakkan keadilan di dalam pemerintahnya pada saat itu. Sunan Kudus juga dapat membuat museum di mana museum itu mempunyai nilai tersendiri, yakni dengan membangun museum itu bisa meyakinkan kepada generasi-generasi yang sekarang atau yang akan datang bahwa kisah pada masa lalu tidak akan sebatas didengar, tetapi itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Di sini saya akan meninjau dari buku agama, seni, dan budaya di Indonesia. Di sini pada bab pertama yaitu relasi Muslim Kristen di Pulau Ambon menegosiasikan identitas keagamaan, otoritas kebudayaan, dan modernitas di itu. Ya, yang dibahas dalam bab ini. Dalam bab ini kita dapat memahami proses-proses pembentukan identitas sosial religius melalui penelusuran sejarah dan konteks identitas dalam kehidupan sosial kontemporer sehari-hari komunitas Muslim dan Kristen Lehitu di Ambon, terutama Wakal dan Hitu Muslim atau Muslim, dan rumah tiga Kristen. Masyarakat Muslim dan Kristen di ketiga negeri atau desa atau negeri
tersebut mengakui mempunyai hubungan gandung atau saudara kandung sejak leluhur. Yang dilakukan pada 3 komunitas Muslim Kristen di Pulau Ambon ini memperlihatkan suatu proses negosiasi identitas agama dan budaya yang diperlukan sebagai suatu strategi kebudayaan. Menghadapi arus globalisasi yang telah mentransformasi struktur-struktur kebudayaan lokal dan agama orang Ambon, komunitas wakal itu Mesing atau Rumah Tiga meyakini bahwa mereka mempunyai hubungan mitologi sebagai saudara kandung atau gandum. Ya, dalam bab ini terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama, kerangka teori yang terdiri dari A. Identitas sebagai proses signifikasi, B. Kebudayaan, kuasa, dan reproduksi, C. Isu agensi dan struktur, D. Identitas keagamaan dan modernitas. Yang kedua tuh orang Ambon di era pasca Orde Baru, rekonsiliasi dan renegosiasi identitas. Yang ketiga, agama, etnisitas, dan politik lokal. Arena konsentrasi identitas. Yang keempat, menjadi Muslim di Lehitu. Yang kelima, Rumah Tiga, pemisahan agama dan adat. Yang keenam, salam sarane dalam dinamika politik lokal. Ketujuh, menegosiasikan identitas dan konfirmasi modernitas di Lehitu. Ya, menurut saya yang menarik dalam bab ini yang akan saya bahas ialah orang Ambon di era pasca Orde Baru. Pada era pasca Orde Baru terjadi konflik sekretariat. Hal ini, konflik Ambon, tidak dapat dipahami tanpa melakukan penelusuran histori dan proses-proses sosial politik dalam konteks Indonesia yang lebih luas, yaitu sistem politik dan pola-pola kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai produk dari sejarah dan politik kolonial yang kemudian diikuti oleh terbentuknya rezim-rezim otoritarian pasca kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, masyarakat Ambon mengalami sosial psikologikal dinamis dan berpotensi menjadi agen-agen pemicu konflik yang terlihat atau terlibat dalam arena pertarungan kekuasaan struktur negara sekaligus menjadi korban dari situasi yang oleh Clinton disebut sebagai security dilemma. Ini yang menyebabkan mengapa mobilitas sosial begitu cepat terbangun dan bertahan bertahun-tahun selama konflik di Ambon. Ya, pemikiran kritis saya dari tinjauan bab ini yaitu dengan belajar materi ini kita sebagai mahasiswa atau saya bisa mengetahui nilai sosial dalam umat beragama di Pulau Ambon. Di mana dengan nilai-nilai sosial ini kita bisa mempererat sistem kekerabatan antara umat beragama. Dan juga dengan nilai ini bisa mengajarkan kita bahwa penting nilai sosial bagi hidup kita sehari-hari, sangatlah penting. Karena dengan nilai sosial kita bisa saling menghormati, menghargai sesama umat yang ada di tengah-tengah Pulau Ambon ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.